Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik di sini kami dari kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri akan membuat podcast yang berjudul tentang penyikapan mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang masih salah. Nah, di sini saya Husnul Khotimah dan di samping saya ada Mbak Nurul Hikmah akan menjelaskan judul tersebut. Nah, tepat sekali pada sekarang ini bulan Ramadan, nggih. Nah, itu kan biasanya masyarakat melakukan rutinitas seperti tadarus di musola-musola, masjid-masjid itu. Nah, kita sebagai santri masyarakat tersebut itu biasanya masih terdengar bacaan yang kurang tepat, di mana makhraj, panjang pendek, terus sifat-sifat huruf itu kurang baik. Nah, penyikapan kita sebagai santri terhadap bacaan yang masih salah tersebut atau kurang tepat itu bagaimana? Monggo Mbak Iman. Oke. Dari pertanyaan tadi, bagaimana penyikapan kita sebagai seorang santri terhadap bacaan Al-Quran yang masih salah? Ya, sudah tidak bisa dipungkiri, Mbak. Kalau santri itu di pondok pasti sudah belajar tentang Al-Quran, baik dari makhraj, sifat, tajwid, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita itu dihukumi wajib untuk mengingatkan bacaan yang masih salah tersebut. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran tanpa bertajwid, itu nanti bisa berhukum dosa. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran saja dengan bertajwid. Masa kita membacanya enggak bertajwid? Itu. Jadi hukumnya wajib bagi kita para santri untuk selalu mengingatkan bacaan-bacaan yang masih kurang tepat. Nah, kan tadi berhukum wajib ya Mbak Imam. Apakah ada ibarah atau dalil yang menerangkan bahwa kok bisa wajib? Itu kenapa? Apakah ada dalil yang menerangkan? Untuk dalil ada di kitab Al-Basit fi Ilmi Tajwid. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kalian mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang masih salah, hendaknya itu kalian menegurnya. Tuh, itu ada dalilnya di kitab Al-Basit fi Ilmi Tajwid. Monggo jenengan dekat ya Mbak. Nah, tadi kita kan wajib menegurnya. Bagaimana cara menegurnya? Atau ada syarat-syaratnya? Atau kita menegurnya itu apakah secara spontan langsung menegur? Mbak, ini bacaannya salah atau bagaimana? Dengan cara bagaimana kita menegurnya? Untuk menegurnya atau mengingatkannya kita pakai kaidah fi kulli waqtin adabun wa fi kulli makanin adabun. Maksudnya itu gimana? Maksudnya gini, di setiap tempat, situasi dan tempat kita harus mengerti tentang adab. Karena apa? Nanti kalau kita nggak melihat kaidah itu, nanti bisa jadi timbul permusuhan di antara kita dan orang yang kita ingatkan. Kayak seperti ketika di Masjid Tadarus tadi ada ibu-ibu seumpama lebih tua kan daripada kita, lalu kita ketika beliau salah, kita nggak bisa dong langsung bilang, Bu, ngapunten, salah bacaan jenengan. Ya memang itu bahasanya sopan, pakai bahasa kromo, tapi untuk menyikapinya itu loh masih salah, masih kurang tepat ya. Lebih baiknya gimana untuk kita menyikapi hal seperti itu? Kita bisa dengan mendekati beliau, duduk di samping beliau, lalu kita ikuti bacaannya beliau. Jadi kita ikut membaca, itu namanya mengingatkan dengan cara isyarat. Nah, jadi kita ikuti sama ibunya baca Al-Kamdu seperti tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin biasanya kan ibu itu gitu ya. Nah, nanti kita ikuti. Kita ikuti, berarti kita ikut baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ikuti terus bacaannya beliau. Nanti masalah beliau secara tidaknya ya kita tergantung beliau sendiri. Pokoknya kita sudah memiliki upaya untuk mengingatkan beliau. Nah, jadi selain upaya kita mengingatkan tadi kan sesuai kondisi dan situasi. Terus ketika timbul permusuhan,
Terus kita itu apakah cukup dengan upaya seperti itu saja atau ada yang lain? Mungkin dengan cara itu kurang menegurnya, kurang bisa menyadarkan. Jadi dengan cara apa lagi? Mungkin ada yang lain? Ya, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita sebagai umat manusia, umat Islam itu hendaknya itu menyerukan kebaikan kepada seluruh umat. Maksudnya itu ya tadi kayak mengajarkan, kayak apa ya, ya pokok itulah. Terus kita juga ketika ada orang salah, kita terus membantahnya dengan cara yang baik. Nah, Al-Quran saja sudah menjelaskan bahwasanya kita tuh menegurnya harus dengan cara yang baik. Maka dengan cara tadi sama. Kok ternyata masih sama, bukan masih sama ya bahasanya. Kok ternyata masih banyak yang bacaannya masih salah atau kurang tepat. Ya setidaknya lah kita mendirikan sebuah majelis taklim. Bukan mendirikan. Kalau mendirikan itu kan harus butuh cuan ya. Jadi tidak semua orang itu pasti punya cuan. Ya bukan mendirikan sih, mengadakan majelis taklim. Jadi kita ajarkan beliau. Jadi kita nggak hanya menegur saja. Kita ya hendaknya itu harus memberikan wadah untuk beliau-beliau, untuk anak-anak kecil itu untuk belajar Al-Quran seperti kita, agar bacanya bisa seperti kita. Jadi yaitu tadi kita mengingatkannya terus secara sopan santun, mengikuti situasi dan kondisi. Terus kalau bisa ya kita memberikan wadah untuk mereka para masyarakat, memberikan wadah untuk tempat mereka menggali pembelajaran Al-Quran sesuai tajwid, makhraj dan sifatnya. Baik, dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Mbak Nurul Hikmah tadi, jadi penyikapan kita sebagai santri ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang masih salah ketika rutinan tadarus seperti di bulan Ramadan ini, itu yang pertama kita wajib mengingatkan. Ya wajib, karena Allah sendiri itu menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Ya, jadi kita harus mempraktekkan, bacanya pun juga harus bertajwid. Kemudian cara kita mengingatkan atau menegurnya itu bagaimana? Nah, kita harus mengetahui situasi dan kondisinya. Jadi tidak langsung spontan di hadapan beliau atau di hadapan umum. Jadi harus mengetahui situasi dan kondisinya, seperti yang ada di makalah tadi ya Mbak Ima, fikulli waktin adabun, fikulli makanin adabun. Jadi dimanapun waktunya, dimanapun tempatnya kita harus beradab, harus mempunyai adab. Nah selanjutnya, ketika kita mengingatkan kalau ada timbul permusuhan, jadi tadi kita harus secara sopan santun dan pelan-pelan agar tidak timbul hal tersebut. Nah seterusnya dengan upaya lain, misalnya kita juga bisa memberi wadah kepada ibu-ibu, kepada anak-anak untuk beliau belajar seperti majelis taklim gitu ya, seperti majelis taklim, TPQ dan lain-lain, agar beliau-beliau itu bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, bacaannya bisa menjadi baik lagi. Nah sekian dari apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Ima dan kesimpulan tadi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.